Sebelum kami menjelaskan lebih detail mengenai masalah yang dihadapi oleh perusahaan X, kami akan memaparkan secara singkat tentang keseluruhan dari hasil analisis kami. Di sini kami melihat terdapat 3 permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan X. Yang pertama, adanya perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Lalu yang kedua, sekarang ini dunia logistik semakin didominasi oleh segmen B2C yang semakin berkembang. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak industri yang mengalami penurunan serta perlambatan pertumbuhan bisnis. Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang perlu diselesaikan oleh perusahaan X. Lalu berkaca dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan X, sehingga kami mengusulkan strategi Teko Warteg yang merupakan kepanjangan dari teknologi, kolaborasi, dan warehouse teknologi. Dengan strategi Teko Warteg yang kami berikan, kami yakin bahwa proses pengiriman akan menjadi lebih cepat, transparan, dan terorganisir. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan identifikasi masalah. Kami melihat perusahaan X memiliki 4 permasalahan seperti yang terlihat pada ilustrasi di samping. Akar permasalahan yang kami temukan yakni adanya perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan tren belanja secara daring meningkat. Selanjutnya, dari akar permasalahan tersebut muncullah problem statement, yakni bagaimana perusahaan X mampu memanfaatkan kekuatannya pada segmen B2B dengan adanya peningkatan tren belanja online sekaligus mendukung penerapan logistik 4.0 di keadaan new normal. Dengan begitu, kami merumuskan sebuah inovasi baru dalam dunia logistik, yakni penggunaan omnichannel dengan strategi Teko Warteg. Adanya peningkatan pengiriman belanja online dari segmen B2C pada masa new normal membuat kami perlu untuk menganalisis kondisi perusahaan X yang merupakan perusahaan jasa logistik B2B dan sudah beroperasi selama 10 tahun. Maka dari itu, sebagai perbandingan segmen pasar, kita perlu menganalisis potensi perusahaan X dari sisi B2B dan juga B2C. Berikut merupakan ilustrasi perbedaan rantai pasok B2B dan juga B2C. Terdapat suatu gambaran bahwa rantai pasok B2C memungkinkan terjadinya hambatan dalam proses pengiriman karena jalur distribusinya yang cukup panjang. Sedangkan jalur distribusi rantai pasok B2B lebih pendek, sehingga memudahkan proses pengiriman yang berdampak positif bagi kelangsungan operasi bisnis pelanggan perusahaan X. Maka perlukah perusahaan X merambah layanan logistik pada segmen B2C dan bersaing dengan kompetitor lain, ataukah harus berfokus pada pelayanan B2B? Kami memutuskan bahwa perusahaan X tetap berada pada ranah B2B terlebih dahulu, karena mereka belum mengusung teknologi untuk mempertahankan pelanggannya di era logistik 4.0. Perusahaan X dapat menggunakan inovasi omnichannel logistik, di mana operasi logistik ini akan terintegrasi di berbagai media secara offline maupun online. Inovasi ini didukung dengan 3 strategi utama, yaitu Teko dan juga Warteg. Sebagai bahan acuan untuk perusahaan X dalam menjalankan strateginya, kami membuat skala prioritas dengan menggunakan prioritization matrix. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut bahwa tracking sistem dan sensor gudang untuk barang harus segera dilaksanakan untuk menunjang operasional perusahaan agar pengiriman dapat sampai dengan cepat, karena diperlukannya waktu yang cukup lama untuk mengoperasikan 2 strategi ini. Di sisi lain, perusahaan X memiliki armada dan infrastruktur yang baik, sehingga kargo laut ini dapat dijadikan sebagai rencana untuk menjangkau area pengiriman lebih luas lagi, baik di Indonesia maupun internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami mengajukan inovasi besar yaitu omnichannel, di mana di dalam inovasi tersebut terdapat 3 strategi utama yang terhubung dengan omnichannel, yakni strategi Teko dan strategi Warteg sebagai usaha mendukung penerapan Smart Logistics 4.0 yang memiliki visi locally integrated and globally connected. Inovasi omnichannel merupakan suatu hal baru pada dunia logistik yang mempermudah perusahaan X dan pelanggannya dalam melakukan pengiriman. Proses terjadinya integrasi secara digital diawali seperti proses kerjasama bisnis pada umumnya. Namun yang menjadi perbedaan adalah ketika perusahaan X akan memasukkan data yang dimiliki ke dalam sistem perusahaan, informasi data tersebut akan terintegrasi dengan semua media yang digunakan oleh perusahaan X dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak.
Tujuan dari inovasi omnichannel tersebut adalah dengan adanya integrasi yang dibantu dengan kemajuan teknologi, diharapkan dapat membantu proses pengiriman perusahaan X, baik secara domestik maupun internasional, menjadi lebih efisien dan juga transparan bagi kedua belah pihak, sehingga terbentuknya kepercayaan antara satu sama lain yang dapat meningkatkan performa dan jumlah pengiriman perusahaan X. Salah satu strategi yang kami usulkan yaitu TEKO merupakan singkatan dari teknologi dan kolaborasi. Untuk teknologi sendiri, kami mengusulkan penggunaan tracking system pada proses pengiriman barang yang bertujuan untuk memperlihatkan visibilitas mengenai progres lokasi barang yang dapat dipantau secara real-time di seluruh media yang digunakan oleh perusahaan X. Selanjutnya, kami melihat adanya peluang yang terlewatkan dari sisi armada transportasi, yaitu perusahaan X belum memiliki transportasi kapal untuk melintasi jalur laut. Agar dapat bersaing di dunia logistik yang semakin kompetitif, strategi kolaborasi untuk melayani pengiriman melalui jalur laut dapat membantu perusahaan X untuk bertahan dalam menguasai jalur pengiriman dan dapat memperluas jangkauan pengiriman sehingga perusahaan X dapat menjadi perusahaan logistik yang unggul dari yang lainnya. Strategi kami yang terakhir yaitu strategi WATEC merupakan singkatan dari Warehouse Technology. Penerapan sensor warehouse pada gudang-gudang penyimpanan barang kiriman perusahaan X bertujuan untuk meminimalisir human error dalam mengatur perpindahan barang dalam gudang yang dibantu dengan melakukan pemindaian kode batang yang terletak pada barang sesuai dengan tujuan dan waktu barang dikirim. Informasi letak barang pada gudang juga terintegrasi dengan sistem komputer perusahaan X sehingga pemantauan dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendetail bagi karyawan gudang dari visi manapun. Maka dapat disimpulkan melihat dari analisis yang telah kami lakukan, kami menemukan akar permasalahan dari perusahaan X yakni adanya perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan tren belanja secara daring meningkat. Sehingga kami merekomendasikan inovasi omnichannel yang dilengkapi dengan strategi TEKO WATEC. Dengan demikian, kami percaya bahwa perusahaan X mampu bersaing di sektor logistik yang semakin kompetitif sekaligus mendukung penerapan Smart Logistics 4.0. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami menjawab nomor 1. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa transaksi belanja di Indonesia meningkat sebesar 26%. Hal tersebut akan berdampak pada adanya peningkatan penjualan. Lalu berdasarkan data yang kami dapatkan kembali dari lembaga riset LPEM FEB UI menyatakan bahwa 3 provinsi yang mengalami peningkatan penjualan pelaku usaha diantaranya yakni ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan NTB, masing-masing sebesar 73,3%, 73,4%, dan 144,6%. Lalu dampaknya bukan hanya terjadi pada peningkatan pelaku usaha saja, tetapi juga adanya kenaikan jumlah pelaku usaha di beberapa provinsi, diantaranya seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, masing-masing sebesar 28,3%, 42,2%, dan 66,2%. Berkaca pada penjelasan yang dipaparkan oleh rekan saya, kami yakin perusahaan X memiliki potensi untuk melebarkan sayapnya di jaringan distribusi untuk melayani B2C e-commerce melalui kerjasama dengan e-commerce terpercaya, serta membuat drop point dan agent perusahaan X di setiap daerah dengan tetap memfokuskan pada daerah potensial. Dengan jaringan distribusi yang tersebar luas, maka perusahaan X dapat memberikan data secara real-time dan memberikan tanggapan layanan dengan cepat. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 2. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa perusahaan X sudah melayani puluhan negara dan memiliki area distribusi lebih dari 90% dalam 10 tahun di Indonesia. Dengan menyediakan transportasi motor, mobil van, truk, dan juga pesawat. Agar dapat menjangkau area lebih luas lagi dan meningkatkan jalur logistik di Indonesia, maka perusahaan X dapat berfokus untuk membangun 3 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Karena memiliki potensi yang cukup tinggi, akan tetapi infrastruktur dan juga transportasi yang belum memadai. Dengan membangun kerjasama joint venture dari PT Bumi Lintas Tama dan juga PT Best Logistics Service Indonesia untuk menyediakan kargo laut, sehingga perusahaan X dapat menjangkau pelanggan dari target segmentasi pasar.
Sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.